Hai, Sobat Dunia Donghua yang tercinta, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Wanita itu akhirnya menyadari bahwa di balik tirai, seorang pemuda dan seorang wanita muda berjubah Tao sedang duduk di sana, keduanya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Mereka masih terlihat agak kekanak-kanakan. Ning Xiaoling yang sedang tak sadarkan diri tiba-tiba menjadi bersemangat dan kemudian terkesiap kagum, sungguh seorang kultivator abadi. Kau pulih begitu cepat setelah terluka parah. Ning Changjiu menatap mata wanita itu yang waspada dan menjelaskan, kami menemukanmu pingsan di halaman sebelumnya. Aku dan rekan seperguruanku menggendongmu masuk. Aku merebus air dan membeli obat sementara dia membantu mengoleskan obat pada lukamu dan membalutnya. Jangan khawatir, dia berbicara dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. Wanita itu mencoba untuk duduk tetapi rasa sakit karena terkoyak justru menyedot kekuatannya sedikit demi sedikit, membuatnya terduduk di tempat tidur. Ia menatap pemuda dan gadis muda itu dengan serius, lalu berkata, terima kasih telah menyelamatkanku. Jika aku kembali ke sekte, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengirimkan hadiah. Setelah berkata demikian, ia tak kuasa menahan diri untuk meringkuk, menyembunyikan wajahnya di balik tirai tempat tidur. Ning Xiaoling bertanya dengan bingung, kau sangat cantik. Kenapa kau harus memakai topeng? Di balik tirai, wajah wanita itu tampak semakin dingin dan acuh tak acuh. Sebagai seorang kultivator alam surga, aku membutuhkan ketenangan dan kedamaian, jadi aku pasti harus mengasingkan diri dari dunia sekuler. Ning Xiaoling menggeser kursinya ke kanan agar dapat melihat wajah cantik dan tanpa celah wanita itu dengan jelas, lalu berkata sambil tersenyum dengan dagu bertumpu pada tangannya, kau sudah begitu terisolasi. Tak perlu lagi terisolasi. Wanita itu sedikit terguncang. Ia tahu bahwa ia cantik. Sejak mulai berkultivasi, ia menyadari beberapa rekan praktisi bersembunyi di kejauhan dan mengintipnya ketika ia sedang mendengarkan suara mata air dan mencuci pedangnya. Sebagai wanita pendiam, ia tampak pendiam dengan kepala tertunduk, tetapi sebenarnya ia tahu segalanya. Seiring bertambahnya usia, rekan-rekan muridnya atau anak-anak muda dari sekte abadi lainnya di benua selatan sering mengungkapkan rasa sayang mereka kepadanya. Berkat kecerdasan pedangnya yang luar biasa, ia mampu melihat perasaan romantis tersebut. Kemudian, ia hanya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan mengabaikan rasa sayang orang lain atau berpura-pura tidak menyadarinya. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, ditambah dengan kemampuan pedangnya yang menakjubkan, semakin sedikit orang yang mengungkapkan rasa sayang mereka kepadanya. Sebaliknya, mereka semakin menghormatinya dengan penuh hormat dan kekaguman. Kini, setelah mendengar pujian gadis itu, senyum tipis tersungging di wajahnya yang dingin, kau sungguh menggemaskan. Pernahkah kau berkultivasi? Kau berada di tingkatan apa sekarang? Ning Xiaoling berpikir sejenak dan berkata, sudah setahun sejak aku mulai belajar dari guruku. Namun, beliau telah meninggal dunia sebelum aku sempat belajar apapun. Wanita itu menatap gadis muda itu dan semakin merasa bahwa ia adalah bakat kultivasi Taoisme yang sulit didapat, dengan sikap lurus dan temperamen yang menyenangkan. Ia berkata dengan suara berat, mendekatlah. Biarkan aku melihatmu. Ning Xiaoling berjalan dengan patuh dan duduk di samping tempat tidurnya. Wanita itu mengangkat tangannya dengan susah payah, menempelkannya di dahi Ning Xiaoling, dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Setelah beberapa saat, ia sedikit menarik jari-jarinya. Ketika ia membuka mata, ada kilatan terkejut yang jelas di matanya. Kau adalah bakat kultivasi Taoisme yang diperoleh dengan susah payah, bahkan sulit ditemukan di sekte-sekte kultivasi. Sayang sekali kau mengikuti gurumu untuk berkultivasi, katanya. Ning Xiaoling menyentuh dahinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu aku sehebat itu. Wanita itu memandang Ning Changjiu di sisi lain, berpikir bahwa guru mereka pandai memilih murid. Kedua murid ini tampak bersih dan cantik, yang sekilas pasti luar biasa. Ia tidak habis pikir bagaimana utusan yang dikirim oleh para dewa bisa melewatkan seorang pemuda dan gadis semuda itu di saat yang bersamaan sehingga seorang pendeta Tao tua menerima mereka sebagai muridnya. Ia memberi isyarat kepada Ning Changjiu dan meletakkan tangannya di dahinya juga. Ning Changjiu bertanya sambil tersenyum, Nona Abadi, bagaimana kabarnya? Wanita itu membuka matanya dan merasa sedikit kecewa. Titik akupuntur pemuda itu tersumbat dan lautan kinya menyempit. Ia hampir tidak bisa berkultivasi dengan cara biasa. Akan sangat beruntung baginya jika ia bisa mencapai alam mendalam. Meskipun bagi orang biasa, itu sudah cukup hebat untuk dikultivasikan, tetapi di antara para kultivator, ia hanya rata-rata. Ia tidak pandai berbohong, jadi ia berkata, dalam hal kultivasi abadi, itu jauh lebih sulit bagimu daripada rekanmu. Yang mengejutkannya, pemuda itu tidak tampak kecewa. Ia memiliki temperamen yang cukup baik. Wanita itu tiba-tiba teringat satu hal dan menatap mereka, lalu berkata dengan serius, kalian telah berjasa besar kepadaku. Karena kalian telah kehilangan guru kalian, bagaimana kalau bergabung dengan sekte pedang Oracle Surgawi? Jika kalian tidak keberatan, aku ingin menjadikan kalian muridku. Tawaran murah hati itu mengejutkan Ning Xiaoling.
Ia belum pernah mendengar tentang Sekte Pedang Oracle Surgawi, tetapi itu pasti karena ia kurang pengetahuan dan kurang informasi. Mampu bergabung dengan sekolah kultivasi yang disebut sekte adalah puncak kultivasi di benua selatan, yang merupakan kesempatan keberuntungan yang sulit diraih bagi orang biasa. Dengan bibir sedikit gemetar, ia merasa agak bingung. Wanita itu menunggu mereka menjawab dengan tenang. Di dalam hatinya, sektenya cukup penting baginya dan juga merupakan tempat kultivasi impian bagi banyak orang. Karena gurunya sedang menjalani pelatihan tertutup, mengenai perekrutan murid, hanya beberapa rekan murid yang berprestasi yang dapat mendaftarkan beberapa murid luar. Sekarang setelah ia bersedia membuat pengecualian dan membawa mereka kembali ke sekte, orang biasa akan dengan senang hati menerimanya tanpa ragu. Cukup adil untuk membalas budi mereka karena telah menyelamatkan hidupnya dengan cara ini. Namun, kedua pemuda ini masih ragu untuk memberikan jawaban. Wanita itu sedikit terkejut melihat mereka, bertanya-tanya apakah mereka tahu apa yang dimaksud dengan Sekte Pedang Oracle Surgawi. Ia bertanya dengan suara lembut, apakah kau meragukan kekuatan sekte ini hanya karena aku terluka parah? Ning Xiaoling buru-buru menggelengkan kepalanya. Aku melihatmu berubah menjadi seberkas ki pedang dan muncul di hadapan istana kekaisaran, sungguh mengesankan. Aku khawatir aku tidak akan sebaik dirimu bahkan setelah aku berkultivasi seumur hidup. Melihat gadis muda yang cantik ini, wanita itu tersenyum. Namun, memikirkan rubah jahat yang telah memasuki kota, suasana hatinya yang sedikit lebih baik kembali suram. Ia menghela napas. Aku masih kurang kompeten. Ning Changjiu bertanya, bolehkah aku bertanya siapa yang melukaimu? Wanita itu berkata dengan suara dingin, roh rubah. Yang sangat kuat. Aku yakin ia masih belum sempurna. Meskipun begitu, aku masih belum sebanding dengannya. Menurut roh rubah itu, ia telah hidup selama beberapa abad. Ia dulunya adalah iblis besar di 5 alam. 5 alam. Ning Changjiu sedikit terkejut. Wanita itu tersadar. Umumnya, para kultivator biasa hanya tahu sedikit tentang keterampilan abadi dasar. Bagaimana mereka bisa tahu pembagian alam yang pada dasarnya merupakan puncak dunia sekuler? Ia menjelaskan, legenda mengatakan bahwa di atas alam Istana Ungu, terdapat semacam alam yang melampaui imajinasi, yang disebut 5 alam. 5 alam tersebut adalah alam manusia, alam surga, alam jahat, alam neraka, dan alam hantu. Ini adalah 5 jalur kultivasi di dunia sekuler. Konon, selama Anda memilih satu dan berkultivasi hingga sempurna, dengan kesempatan yang tepat, Anda dapat mencapai 5 alam. Dulu saya menganggapnya sebagai legenda. Bahkan penguasa kita juga tetap berada di puncak kerajaan Purple Court selama 60 tahun. Kemudian ia tersenyum tipis. Seharusnya aku tidak memberitahumu ini sekarang. Mungkin terlalu jauh untukmu. Alam mendalam, alam abadi, dan alam panjang umur adalah 3 alam agung di jalan kultivasi dalam arti sebenarnya. Di atas 3 alam agung terdapat alam Istana Ungu. Istana Ungu memiliki 3 tahap. Meskipun seseorang dapat mencapai alam Istana Ungu setelah menembus 3 alam agung, ia tidak akan tahu betapa sulitnya mencapai alam Istana Ungu sampai ia benar-benar mulai berkultivasi. Setelah kau bergabung dengan sekte bersamaku dan berkultivasi selama 10 tahun, kau diharapkan untuk meraih Taoisme jika kau dapat melewati ambang alam abadi. Ia tampak yakin bahwa mereka tidak akan menolak tawarannya. Kini, seperti sedang mengajar murid-muridnya, ia perlahan-lahan memperkenalkan ilmunya kepada mereka. Ning Xiaoling mendengarkannya dengan linglung dan mengingat apa yang ia katakan, lalu bertanya, mengapa alam panjang umur dinamai seperti ini? Apakah itu berarti memperpanjang hidup? Wanita itu menjawab, jika kau bisa mencapai alam panjang umur, kau bisa memperpanjang umurmu hingga 100 tahun, tetapi itu sangat sulit bagi kebanyakan orang. Menurut guruku, akulah yang paling berbakat yang pernah beliau temui selama 100 tahun terakhir. Sejak bergabung dengan sekte pada usia 4 tahun, aku telah berkultivasi selama 20 tahun. Saat ini, aku baru mencapai alam panjang umur. Lagi pula, aku bisa meramalkan bahwa aku tidak akan bisa menembus batas Istana Ungu dalam 10 tahun. Ning Changjiu tidak memikirkan hal ini. Berdasarkan ingatan samar-samar tentang kehidupan terakhirnya, tercatat di dalam buku bahwa ada 6 alam. Di mana satu alam yang tersisa? Ning Xiaoling berkata dengan cemas, tapi Nona Pedang Abadi, sekarang iblis begitu kuat sehingga bahkan kau pun tak mampu mengalahkannya, bagaimana kita bisa keluar dari kota ini? Wanita itu berkata, sebelum pulih sepenuhnya, kita harus menemukan cara untuk kembali ke istana kekaisaran dan mengambil tandu biru putih itu. Setelah itu, aku bisa mengantarmu pergi. Ning Changjiu berkata, ada sesuatu yang terjadi di istana kekaisaran. Kita sebaiknya tidak kembali ke sana untuk saat ini. Ning Xiaoling berkata dengan enteng, jika rubah tua itu datang ke sini sekarang. Ning Changjiu menyela, tenang saja. Tujuan utama rubah tua itu bukanlah dia atau kita. Seharusnya, rubah itu akan pergi ke istana kekaisaran terlebih dahulu, tapi aku tidak tahu berapa lama Zhao Xianger bisa memaksanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil menyeringai. Kekuatan jahat rubah tua itu luar biasa kuatnya. Di seluruh benua selatan, tak seorang pun bisa membunuhnya kecuali penguasa.
Lagi pula, penguasa telah mendapat ilham surgawi dan memutuskan untuk pergi ke Tanah Tengah, Senzu untuk mencari kesempatan menembus wilayah Istana Ungu dan memasuki 5 alam. Ia hanya merasa bahwa pikiran pedangnya kembali goyah. Setelah menenangkan diri, dia menatap kedua anak muda itu dengan wajah serius. Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu nama kalian? Ning Changjiu berkata, aku dan teman seperguruanku dibeli oleh guru kami, jadi kami berdua menggunakan nama keluarganya, Ning. Nama pemberianku adalah Changjiu, yang berarti umur panjang, dan teman seperguruanku adalah Xiaoling, yang berarti generasi demi generasi. Ning Xiaoling mengangguk, sama sekali tidak menyadari bahwa namanya mengandung makna yang begitu istimewa. Ia merahasiakannya dan ingin menggunakannya saat memperkenalkan diri kepada orang lain. Melihat wanita yang wajahnya berubah menjadi rona putih pucat namun tetap tampak sangat cantik, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa namamu? Kemudian, wanita itu memiliki kilatan canggung di matanya yang cerah. Ia mengerutkan bibirnya sedikit dan tampak seperti ada tulang di tenggorokannya. Wanita itu ragu sejenak dan akhirnya berbicara perlahan, namaku Lu Jiajia. Jia berarti menikahi seseorang. Lu Jiajia, nama yang aneh dan agak imut. Sedikit linglung, Ning Xiaoling hampir tidak bisa menghubungkan nama itu dengan dewa pedang yang dingin dan acuh tak acuh ini untuk saat ini. Wanita itu berseru sementara Lu Jiajia menghela napas dan berkata dengan pasrah, aku kurus dan kecil saat kecil. Ibuku khawatir tidak akan ada yang menikahiku saat aku besar nanti, jadi dia menamaiku Jiajia, berharap membawa keberuntungan. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, sepertinya Nona Lu telah mengecewakan ibumu. Lu Jiajia tahu bahwa dia memuji penampilannya. Setelah terdiam sejenak, ia berkata, karena aku sudah mulai berkultivasi, aku seharusnya mengabdikan diri sepenuhnya pada Taoisme. Di sekte ini, seseorang diperbolehkan memiliki pasangan Tao, tetapi aku tidak tertarik. Ning Xiaoling bertanya, apakah kau harus mengisolasi diri dari dunia sekuler saat mulai berkultivasi? Lu Jiajia mengangguk, karena seseorang keluar dari dunia sekuler, ia harus berusaha menjauhinya. Hubungan kasual di dunia sekuler itu rumit. Semakin banyak kau terlibat, semakin sulit melewati kesengsaraan iblis batiniah saat kau memasuki ranah pengadilan ungu. Ning Xiaoling bertanya lebih lanjut, lalu mengapa kau turun dari gunung? Lu Jiajia sedikit panik tetapi nadanya tetap tenang. Ada kejahatan dan iblis di dunia sekuler. Aku harus datang. Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, karena iblis dapat menghancurkan Taoisme di dunia sekuler, mengapa kau hidup di luar dunia sekuler? Lu Jiajia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Ia tidak pernah menganggap bahwa manusia dapat dibandingkan dengan kejahatan dan iblis. Ning Changjiu melanjutkan, aku sudah menanyakan pertanyaan ini kepada rekan murid keduaku. Lu Jiajia langsung bertanya, bagaimana dia menjawabnya? Ning Changjiu berkata, dia bilang dia dijauhi oleh dunia sekuler, alih-alih menghindari dunia sekuler itu sendiri. Lu Jiajia awalnya tercengang, lalu matanya berbinar. Ia merasa mengerti jawabannya, lalu mengangguk pelan. Rekan muridmu ini sungguh luar biasa. Aku ingin bertemu dengannya jika memungkinkan. Tatapan Ning Changjiu tiba-tiba kosong. Dalam ingatannya, rekan murid senior ini telah menjadi abadi bersama keenam rekan murid senior lainnya. Menurut hukum alam semesta, begitu seseorang menjadi abadi, dia akan benar-benar terpisah dari dunia sekuler dan tidak akan pernah bisa kembali. Itu berarti meninggalkan dunia sekuler selamanya. Lu Jiajia memandangi dua pemuda yang saling bergantung untuk bertahan hidup dan hanya berpikir bahwa rekan seperguruannya itu pasti telah meninggal dunia. Ia merasa kasihan padanya dan tidak bertanya lebih lanjut. Ning Changjiu berkata sambil tersenyum, rekan seperguruanku yang kedua memiliki temperamen yang cemerlang. Jika kau benar-benar bertemu dengannya, kau harus berhati-hati. Lu Jiajia sedikit mengerutkan kening dan tersipu karena marah, lalu berkata dengan tegas, kau memang menyelamatkan hidupku, tetapi jika kau ingin bergabung dengan sekteku, kau tidak boleh berbicara sekasar itu. Kau harus tahu bahwa kita adalah jiwa yang sama di jalan kultivasi, tetapi seorang murid harus rendah hati dan hormat kepada gurunya. Ning Changjiu tidak menyangka leluconnya akan membuatnya begitu marah. Ia memikirkannya dan kemudian bertanya, kau ingin menjadikan kami muridmu hanya karena kau ingin memutuskan hubungan sebab akibat. Lu Jiajia menatapnya dengan heran sejenak, lalu mengangguk pelan. Kondisimu memang tidak sebaik Xiaoling, tetapi kau memang cukup cerdas. Ning Xiaoling melihat wajah Lu Jiajia agak serius, jadi ia mencoba meredakan amarahnya dengan berkata, baiklah. Jika kami bisa lolos hidup-hidup, kami akan pergi ke sektemu dan mengangkatmu sebagai guru kami. Raut wajah Lu Jiajia sedikit melembut, lalu ia menatap Ning Changjiu. Ning Changjiu berkata dengan tenang, aku akan berpikir dua kali. Wanita itu sedikit marah dan hanya percaya bahwa Lu Jiajia terlalu berpikiran dangkal. Jika ia benar-benar melihat gunung surgawi yang diselimuti kabut dan awan, yang bagaikan negeri dongeng yang dibangun oleh dewa, bagaimana mungkin ia ingin meninggalkan tempat itu? Ning Xiaoling merasa terjebak dalam dilema. Changjiu, jika kau tidak setuju dan aku bergabung dengan sekte terlebih dahulu, saat itu aku akan menjadi murid seniormu. Bagaimana mungkin? Sambil tersenyum, Ning Changjiu menepuk kepalanya.
Sekarang, kota kekaisaran sedang kacau. Masih belum diketahui apakah kita bisa selamat atau tidak. Ning Xiaoling mengangguk setuju. Ya, kita akan berada dalam masalah jika ditemukan oleh rubah tua itu. Melihat wajahnya yang polos namun khawatir, Ning Changjiu tersenyum. Menatap mereka, Lu Jiajia merasa bingung. Tak lama kemudian, pikirannya terhenti. Tiba-tiba keadaan di luar tampak cerah. Area cahaya yang luas terlihat di kertas jendela yang awalnya gelap. Saat pikiran pedangnya waspada, ia menyadari bahwa rubah tua itu telah tiba di luar istana kekaisaran. Ning Xiaoling juga menyadari ada yang tidak beres. Ia ingin membuka jendela dan melihat, tetapi Ning Changjiu menekan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan wajah tegas. Titik. Ketika rubah jahat itu memasuki kota, jalanan kosong. Di balik penyamaran sang kepala suku penyihir, ia tampak seperti seorang lelaki tua dengan kebajikan luhur yang patut dihormati. Ia berjalan santai menyusuri jalan lurus menuju pusat kota kekaisaran. 100 tahun yang lalu, daerah ini adalah daerah pegunungan dengan binatang buas yang berlarian. Sekarang, daerah ini telah diaspal dengan batu biru dan bangunan-bangunan menjulang tinggi. Biasanya, di sore hari, meskipun hujan, orang-orang masih berlalu lalang di jalan. Hari ini, kota kekaisaran dilanda bencana. Di bawah perintah ketat para perwira dan prajurit, penduduk juga tinggal di rumah untuk berjaga-jaga jika terlibat dengan hal yang tidak bersalah. Tepat ketika ia melangkah ke jalan, terdengar derap langkah prajurit yang menginjak air hujan. Di gang-gang sekitarnya, banyak pedang terhunus dari sarungnya menembus hujan, berkilauan dengan cahaya perak. Mereka semua mengincar rubah tua itu. Hujan turun deras. Tetesan air hujan mengenai helm dan jatuh di luar rongga mata. Hanya dengan berdiri di sana, iblis tua itu baru saja menunjukkan kekuatan jahatnya yang mendominasi. Banyak orang yang tak bisa membuka mata karena cipratan hujan kini hanya bisa melihat siluet samar dan tua. Sang jenderal yang memimpin para prajurit, memegang pedang, menatap siluet itu dengan sangat gugup, tetapi pedangnya yang terendam hujan tak bergetar. Sang jenderal mengenali lelaki tua di hadapannya. Itu adalah sang patriark penyihir, kultivator yang dulu ia hormati, tetapi sementara itu, ia menyadari bahwa lelaki tua di hadapannya memancarkan ki jahat yang mendominasi di sekujur tubuhnya. Kau tidak takut padaku? Rubah jahat itu menatap lelaki tua yang menunjuknya dengan pedang. Sang jenderal berkata, aku menghormati Tuan Patriark Penyihir, jadi aku tak mau meniduri tubuhnya. Rubah jahat itu berkata sambil tersenyum, tapi Sang Patriark Penyihir tampaknya tidak mencintaimu. Hari ini, ia bahkan berpikir bahwa setelah aku membantai kalian semua, darahnya bisa menjadi persembahan bagi alam semesta agar ia bisa menyempurnakan Taoismenya. Untungnya, aku membunuhnya untukmu. Hujan menetes di pipi kasar sang jenderal. Menatap lelaki tua yang tak terduga di hadapannya, ia merasakan ketakutan di hatinya, tetapi tubuhnya secara tidak sadar merosot dengan kedua kakinya mengetuk tanah bersamaan, siap melancarkan serangan. Berhenti memfitnah Tuan Penyihir Patriark. Sang jenderal perlahan memutar gagang pedang dan berkata dengan dingin. Dengan tangan di punggungnya, rubah jahat itu berkata sambil tertawa, lagi pula, kau masih tidak berani menyerangku. Kau tahu betul bahwa aku bisa membunuh kalian semua di sini. Menatap jenderal parubaya itu, ia melanjutkan, mungkin kau tidak takut mati, tetapi kau seharusnya takut bawahanmu akan mati tanpa alasan. Yang mulia mengirimmu ke sini sebenarnya untuk membiarkanmu pergi ke neraka. Kau tahu itu, tetapi kau tetap datang ke sini bersama bawahanmu, kamu pasti merasa tidak senang padanya, kan? Sang jenderal menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilat, tetapi ia tetap berkata dengan penuh tekad, sebagai jenderal negara Zhao, aku hidup dari gaji dan perbekalan prajurit. Tentu saja aku harus menjaga kota kekaisaran negara Zhao. Rubah jahat itu melihat sekeliling dan bertanya, pernahkah kau bertanya kepada mereka apakah mereka ingin mati bersamamu? Sang jenderal berteriak dengan suara berat, aku belum pernah, tetapi aku tahu jawabannya. Hari ini, negara akan segera musnah. Ketika sarang burung terbalik, tak ada telur yang bisa tetap utuh. Demi keluarga kita, aku rela mengorbankan nyawaku. Setelah mengatakan itu, pedang di tengah hujan itu bergerak. Itu adalah gerakan yang telah teruji di lapangan namun sangat sederhana. Ketika pedang itu bergerak, semua orang tanpa sadar menahan napas. Pedang itu berkilau luar biasa terangnya, bagaikan guntur yang menyambar bola mata. Para prajurit sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan hanya merasakan sesuatu di dada mereka seperti terbakar. Pedang itu ditebas dengan ganas, lalu berhenti. Semua orang terkejut melihat lelaki tua itu menjepit pedang dengan dua jari erat-erat, bahkan lebih stabil daripada sang jenderal memegang pedang. Akibatnya, pedang itu berhenti dan tak bisa mendarat. Siapa namamu? Tanya rubah jahat itu. Sang jenderal, memegang gagang pedang dengan satu tangan dan menekan bagian belakang pedang dengan tangan lainnya, ingin menekan pedang itu dengan kuat, tetapi ia tetap tidak berhasil. Karena ia tidak menjawab, rubah jahat itu pun tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, ia mengulurkan tangan yang lain dan menunjuk dirinya sendiri, kau bisa mengambil alih posisi orang ini di masa depan. Sebelum sang jenderal dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakannya, suara pedang yang retak terdengar di telinganya.
Ia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan tetapi tidak menabrak lelaki tua itu. Sebaliknya, dengan suara keras, ia terbanting ke tanah. Untungnya, ia bereaksi begitu cepat sehingga saat tubuhnya menyentuh tanah, ia menopang dirinya dengan gagang pedang dan tiba-tiba melompat. Ketika ia menenangkan diri, lelaki tua itu telah berjalan menuju ujung jalan yang panjang. "Diam!" Sang jenderal berteriak dan menghunus pedang dari pinggang seorang prajurit di sekitarnya. Kemudian ia mengejar lelaki tua itu, tetapi dalam sekejap mata, lelaki tua itu menghilang begitu saja seperti menguap ke udara tipis. Sang jenderal berdiri cukup lama di tempatnya. Ia merasa panas di sekujur tubuhnya. Saat hujan jatuh di punggung tangannya, air itu tampak menyala dan berdesis. Ia menatap ke arah tempat lelaki tua itu menghilang. Setelah beberapa saat, ia menjatuhkan pedang yang retak itu ke tanah dan semua prajuritnya meletakkan pedang mereka dan mulai menyeka keringat di dahi mereka. Sang jenderal tertawa getir dan berkata dengan ringan, "Yang mulia tidak berbohong kepada kami. Dia memang tidak berani membunuh orang." Kini, rubah tua itu muncul di jalan lain yang lebih dekat ke istana kekaisaran. Ia bisa saja membunuh seorang jenderal untuk mengintimidasi yang lain dengan risiko diserang balik. Namun, melihat para prajurit yang tampak ketakutan masih mengepungnya, ia tiba-tiba teringat fakta bahwa kota kekaisaran ini seolah miliknya. "Seluruh negara Zhao lahir untukku. Tentu saja, ini negaraku. Karena mereka adalah rakyatnya, ia tak perlu menyakiti mereka saat itu." Saat itu, ia tiba-tiba ingin melihat singgasana di istana kekaisaran, membayangkan seperti apa rupanya jika ia duduk di singgasana dan memerintah benua selatan dengan jiwa jahat. Pria tua itu tertawa sambil mengelus jenggotnya. Ia mengangkat kakinya pelan dan menurunkannya dengan berat. Detik berikutnya, guntur menggelegar di kota kekaisaran dan hujan mulai turun. Saat pria tua itu melewati gerbang peringatan yang diukir dengan kata-kata, "Phoenix Twitter", tembok kota istana kekaisaran yang tinggi muncul di hadapannya. Busur dan anak panah di tembok kota telah terpasang pada talinya. Satu demi satu, mereka membidik lelaki tua yang muncul entah dari mana. Lambang negara, buku kuno, dan payung merah semuanya adalah perisai, sementara tongkat api adalah pedang. Jadi begitulah. Tanpa menghiraukan busur dan anak panah, rubah tua itu hanya memandangi kekacauan kota dan bergumam sendiri. "Sungguh langkah yang bagus yang dipikirkan sang dewa untuk memperlambat laju penghancuran negaraku. Namun, aku penasaran seberapa kuat Qi Zhao Xianger dapat mengerahkan pedang itu." Tepat ketika ia selesai bergumam, semua anak panah besi melesat dari dinding dengan suara mendesing. Namun, di mata lelaki tua itu, semua anak panah itu tak berbeda dengan tetesan air hujan biasa. Dentang, waktu dan ruang di sekitarnya terasa stagnan. Anak panah besi itu berhenti secara aneh beberapa meter darinya. Hanya ujung-ujungnya yang menimbulkan riak-riak kecil. Lelaki tua itu menggulung lengan bajunya. Semua anak panah itu masuk ke dalam lengan bajunya seperti air. Kemudian lelaki tua itu berkata dengan lantang, "Terima kasih telah meminjamkan anak panah itu kepadaku, Yang Mulia." Ia mengangkat kakinya dan ingin melangkah menuju salah satu dari 5 gerbang utama istana kekaisaran. Kini, di singgasana istana, seorang gadis muda, yang telah mandi dan berganti pakaian, duduk di depan cermin sambil menggambar alisnya. Mengenakan jubah kuning cerah bermotif burung phoenix berbulu emas, api, dan gelombang salju, ia duduk sendirian di kedalaman istana. Dalam dunia hitam putih, siluetnya yang duduk tegak di singgasana tampak begitu memukau. Di cermin, tampak wajah kekanak-kanakan seorang gadis muda yang bahkan belum berusia 16 tahun. Alisnya tergambar jelas seolah-olah sebuah gambar samar di atas kertas seni terbaik dengan pena kuas, yang mengandung keindahan dingin yang masih tersisa. Ia mengumpulkan rambut panjangnya yang tergerai di bahu rampingnya, mengamati wajah cantik di cermin itu dalam diam untuk waktu yang lama. Ia tak tersadar dengan senyum seolah sedang memikirkan sesuatu sampai suara tua dan dalam dari rubah tua itu terdengar dari luar kota kekaisaran. Petik 2. Jika kau benar-benar ingin mengurungnya, mengapa kau membuat 4 kunci? Zhao Xianger perlahan berdiri. Jubahnya besar dan lebar. Lengan bajunya yang terkulai menutupi ujung jari-jarinya dan lekuk tubuhnya masih terlihat sempurna dengan pinggang rampingnya. Ia mendongak perlahan dan menatap kubah yang mewah dan indah itu, berkata, "Ibu, aku mengerti. Semoga, saat kita bertemu lagi, aku tidak akan mengecewakanmu." Ia menuruni tangga. Di luar gerbang kota, rubah tua itu tidak menurunkan kakinya. Di permukaan air di bawah sepatu, samar-samar muncul bayangan merah pucat, yang semakin jelas. Itu samar-samar seekor burung terbang dengan sayap menyala, melayang di atas bayangan di air seolah-olah ada juga dunia bebas di bawah air. Pada saat itu, di hati rubah tua yang tak kenal takut, tiba-tiba merasa sangat khawatir. Ia ingin menghancurkan bayangan di air dengan satu injakan tetapi ia masih ragu-ragu. Di kota kekaisaran, sebuah teriakan menyapu memekakkan telinga. Di bawah air, Phoenix menyala terbang turun seperti roket. Terbang turun di dunia itu, dari sudut rubah tua, tampak seperti terbang ke atas melawan api dengan kecepatan yang semakin cepat. Saat mendekati dunia di atas air, Phoenix menyala menjadi lebih besar dan lebih besar.
Dalam beberapa napas, di tanah basah di luar kota kekaisaran, bayangan Phoenix yang mengepakkan sayapnya ada di mana-mana. Sekarang, seolah-olah seluruh permukaan air terbakar. Suhu berubah menjadi panas sungguhan sebelum sempat menembus penghalang dunia air, tetapi semua orang akan meramalkan bahwa penghalang antara dunia air dan dunia nyata akan segera ditembus. Rosevins menyapu untuk menyalakan api surgawi. Rubah tua itu merenung dan tiba-tiba melontarkan ramalan ini. Namun, setelah kebingungan sesaat, rubah tua itu memasang ekspresi tegas. Kau hanya palsu. Bagaimana mungkin kau Rosevins yang asli? Meskipun demikian, saat air beriak, rubah tua itu tetap meluncur mundur ratusan meter. Siluet burung Phoenix yang menyala muncul dari air, seperti anak panah yang beterbangan, kilatan petir, meteor yang melesat, atau nyala api yang mengalir. Saat ia muncul dari air, seolah ada benang-benang tak kasat mata yang menghubungkannya dengan rubah tua itu, yang tak terpotong atau dilebur. Zhao Xianger telah berjalan keluar dari aula istana kekaisaran. Anak panah di tembok kota ditembakkan lagi. Zhao Xianger mengangkat tongkat api Rosevins tinggi-tinggi. Untuk sesaat, rohnya dan Phoenix api penjaga kota menyatu. Setelah meluncur mundur ratusan meter, rubah tua itu tak ingin mundur lagi. Tongkat api Rosevins adalah pedang peninggalan sang dewa untuk membunuh rubah tua itu. Kini setelah pedang itu berada di dekatnya, ia masih merasa khawatir, tetapi bagaimanapun juga, pedang itu bukanlah pedang yang digunakan untuk membunuhnya saat itu. Karena itu, rubah tua itu tidak terlalu takut. Rubah tua itu berhenti. Ketiga gumpalan jiwanya menyatu, tak goyah sama sekali. Ia mengayunkan jari-jarinya di dada untuk melancarkan jurus pedang kental yang telah ia lakukan di atas danau Qifeng dan menepis semua anak panah di lengan bajunya dengan tangan yang lain secara bersamaan. Panah-panah besi saling beradu di udara, semuanya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Sosok manusia dan sosok api itu berbenturan di tanah. Itu adalah dua bola api. Mereka hampir tidak bisa membedakan mana yang lebih panas atau lebih terang, tetapi saat mereka beradu, mereka terbang dan melesat menuju pilar cahaya terang di langit. Hujan memanas dan berubah menjadi kabut, awan-awan hancur berkeping-keping. Cahaya terang menyinari kota kekaisaran, yang tampak seperti matahari di depan ketika dekat, namun tampak seperti cahaya bulan yang pecah di kejauhan. Di depan istana kekaisaran, Zhao Xianger menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap pilar cahaya tanpa mengedipkan mata. Namun, tanpa disadari ia telah meneteskan air di luar istana kekaisaran, di atas awan, pertempuran berlangsung sangat lama. Awan gelap dan kabut pucat di langit semuanya hancur, memperlihatkan sebagian langit biru. Langit tampak baru, seperti danau yang terus-menerus di tanah kering setelah hujan lebat. Saat berkas cahaya bersinar melalui awan, seperti pedang yang memotong alam semesta, berkumpul secara bertahap, membentuk hamparan langit biru yang luas. Kota itu setengah hujan dan setengah cerah. Di tepi tempat mereka bertemu, garis-garis hujan bersinar terang, jatuh di tanah, membentuk pemandangan yang indah. Awan menghalangi pandangan. Dalam guntur yang bergemuruh dari waktu ke waktu, orang-orang di tembok kota mendongak dengan kagum, membayangkan pertempuran yang menakjubkan di balik awan. Kicauan burung Phoenix yang terputus-putus terdengar jauh, tetapi tetap saja mencengangkan. Di mata mereka, itulah perang antar dewa, yang hanya ada dalam legenda. Hal itu belum pernah terjadi sejak negara Zhao berdiri. Kini, hal itu terjadi begitu tiba-tiba dan jelas di hadapan semua orang. Waktu berlalu sangat lambat. Di depan istana kekaisaran, jubah Phoenix besar Zhao Xianger berkibar-kibar, bagaikan api yang tak padam. Tongkat api Rosevins yang dipegangnya menyala dengan cahaya keemasan dan tulisan-tulisannya berkelap-kelip, terkadang berkilau dan terkadang meredup. Phoenix api yang menjaga kota dan dirinya memiliki ikatan batin dan spiritual yang sama, sehingga ia tak hanya bisa melihat pemandangan di atas awan, tetapi juga menanggung akibat dari luka-luka Rosevins. Perlahan-lahan, pipinya, bagaikan bunga teratai lembut yang dibasuh embun beku musim gugur, perlahan memucat. Ia bahkan mulai berdarah dari 7 lubang di kepalanya, persis seperti cinabar yang dilukis dengan salah pada model porselen. Namun, orang-orang di istana kekaisaran telah dibubarkan olehnya. Alun-alun yang luas itu sunyi, tetapi tak seorang pun bisa melihat pemandangan itu. Guntur bergemuruh. Setiap kali guntur bergemuruh, tubuh mungilnya bergetar. Angin dingin yang tak kunjung berhenti bertiup di telinganya, menerbangkan helaian rambutnya. Cahaya atau hujan yang menerpa tubuhnya. Setelah beberapa saat, awan-awan perlahan berkumpul. Kembalilah, gumam gadis muda itu pelan. Bayangan samar burung Phoenix yang menyala-nyala menerjang dari awan dan kembali ke tongkat api Rosevins. Zhao Xianger menyeka darah di wajahnya dan merapikan rambut basah di wajahnya. Ia terhuyung beberapa kali dan hampir jatuh sebelum akhirnya terhuyung-huyung masuk ke istana dengan langkah kaki yang tak praktis. Pembentukan istana kekaisaran masih berlangsung. Di sebuah gang di istana kekaisaran, sesosok gelap jatuh, memecahkan batu bata biru. Seorang anak yang masih menatap langit di kejauhan terkejut, tetapi anehnya, ia tidak berbalik dan melarikan diri. Ia hanya melihat seorang lelaki tua yang tampak seperti tongkok kain terbakar berdiri. Tubuhnya terluka parah di sekujur tubuhnya.
Saat hujan mengguyurnya, ia bahkan mendesis. Seorang wanita yang siap menggendong anak itu melihat pemandangan itu. Ia menutup mulutnya, gemetar ketakutan. Namun, entah bagaimana, ia memberanikan diri untuk menggendong anaknya, bergegas kembali ke rumah dan membanting pintu. Kemudian ia mencengkeram sebuah helikopter dan bersembunyi di balik pintu sekuat tenaga, menatap pintu kayu yang tertutup itu dengan keringat. Namun, lelaki tua itu menutup mata terhadap mereka. Sambil menyeret tubuhnya yang letih, ia perlahan menyeberang jalan, darahnya telah mengering. Hanya luka-luka mengerikan yang tersisa, dengan luka-luka yang tampak pucat pasi. Ia menoleh ke istana kekaisaran dan masih merasa lega. Ia tahu Zhao Xianger terluka lebih parah daripada dirinya, tetapi ia tetap tidak bisa menaklukkan istana kekaisaran dalam waktu singkat. Lagi pula, ia khawatir sesuatu yang tak terduga akan terjadi jika ia tidak bertindak tepat waktu. Kini, ia baru berada di tahap kelima alam Istana Ungu. Jika seorang kultivator di puncak alam Istana Ungu datang menyerangnya, taoismenya akan hancur. Namun, di seluruh benua selatan, hanya ada sedikit orang yang mampu mencapai alam itu dan Zhao Xianger tidak punya waktu untuk mempersiapkannya sebelumnya. Namun, ia takut sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Melihat pintu-pintu yang tertutup di jalan, ia merasakan luapan amarah yang tiba-tiba. Ia ingin membunuh orang. Kekacauan yang mengguncang bumi di istana kekaisaran menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Bahkan banyak orang yang bersembunyi di rumah karena takut pun tak kuasa menahan diri untuk membuka jendela dan pintu, mengamati pilar api yang menjulang tinggi di kejauhan. Dari kejauhan, pilar api itu tampak sangat tipis, bagaikan benang yang dipadatkan oleh magma, sungguh menakjubkan keindahannya. Di luar kediaman guru kekaisaran, Zhao Xianger telah meninggalkan kediamannya. Kabar bahwa ia menyelinap ke istana kekaisaran juga tersebar di sini. Para pembunuh kuat dari negara Jin atau negara Rong menyadari bahwa mereka telah tertipu dan merasa geram sehingga mereka ingin segera menyerbu ke istana kekaisaran. Pikiran mereka tak kunjung padam hingga pilar api menyala dan niat membunuh yang dahsyat menyapu kota besar itu bagai pisau berangin dan pedang beku. Di sebuah gedung tinggi di luar kediaman guru kekaisaran, seorang pemuda tampan mengenakan pakaian warna-warni dengan kain satin warna-warni yang berkibar tertiup angin bagai cacing jiwa warna-warni. Dia adalah hantu beraneka ragam, pembunuh terkuat dari negara Jin. Dia lebih merupakan seorang pembunuh daripada pembunuh bayaran karena dia tidak pernah sengaja membunuh orang secara diam-diam. Sebaliknya, dia suka mengenakan pakaian warna-warni yang mencolok dengan wajah yang dipoles bedak tebal. Sepertinya dia ingin semua orang memperhatikannya, hantu hidup yang membunuh orang-orang di dunia. Dalam kegelapan, seorang pria dengan pedang berjalan keluar dan bertanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Suara hantu beraneka ragam terdengar sangat serak. Dia berkata dengan nada yang menjengkelkan, apa? Pendekar pedang Danau Yan kita yang terkenal itu takut. Pria berpedang itu mencibir, itulah pertarungan antar makhluk abadi, yang tak bisa kita ganggu. Memangnya kenapa kalau kau terkenal? Jika pancaran ki yang mendominasi itu ada di depanmu, beranikah kau mendekatinya? Hantu beraneka ragam menyipitkan mata dan berkata dingin, kita ini pembunuh bayaran. Yang kita tunggu adalah saat yang tepat. Jika kita bertemu makhluk abadi yang tak terkalahkan seperti itu, sebaiknya kita ambil jalan memutar saja. Apa kau ingin menguji apakah kau bisa memenggal kepala makhluk abadi itu dengan pedang? Pria berpedang itu berkata acuh tak acuh, di antara kami, kaulah yang terakhir terlihat seperti pembunuh bayaran. Mungkin kaulah yang bertindak gegabah dan membuat Zhao Xianger waspada sehingga ia berhasil melarikan diri. Wanita lain dengan wajah tertutup cadar berkata dingin, sekarang 10 pembunuh bayaran teratas negara Jin telah ditipu oleh seorang gadis berusia 16 tahun, bagaimana mungkin kita berani mundur? Seorang pria berpakaian serupa di sekitarnya berkata dengan suara berat, entah kenapa aku merasa ada yang tidak beres. Sejak kita memasuki kota ini, ada begitu banyak orang dan benda aneh. Kita berjaga-jaga di luar seperti ayam tanpa kepala. Kota Zhao ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Wanita itu mengangguk pelan. Saat pertama kali memasuki kota ini, aku merasa gelisah. Tak disangka, air kolam ini begitu dalam. Pria itu menatap ke ujung jalan dan berkata, Qi Yuli, kau penduduk asli negara bagian Zhao. Apa kau tahu cerita rahasia? Kau tidak boleh menyembunyikan apapun dari kami sekarang. Seorang pria berjubah penyihir berjalan mendekat. Dia adalah Qi Yuli, murid utama dari kepala suku penyihir. Sambil menatap kerumunan, ia berkata, tuanku hanya memintaku untuk bertindak sesuai rencana. Sekarang aku tidak bisa kembali ke hutan abadi, bulu darah juga telah menghilang. Lebih buruk lagi, aku tidak bisa menghubungi tuanku. Semua kejadian ini, semuanya tak terduga. Wanita itu mendengus, seharusnya aku tidak mempercayai lelaki tua itu. Kupikir dia seharusnya luar biasa sebagai kepala penyihir. Sekarang, sejauh yang kulihat, orang-orang Zhao tetap sama, yang telah membuka gerbang untuk menghadapi musuh tetapi tidak memiliki cukup rencana cadangan. Mereka pantas ditaklukkan. Seorang pemuda berpakaian warna-warni yang mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di atap.
Wanita itu berkata dengan marah, apa kau benar-benar berpikir lawan kita adalah gadis kecil yang bodoh? Bulu darah telah menghilang. Wanita yang melancarkan jurus pedang abadi juga menghilang. Apa kau benar-benar berpikir gelarmu sebagai pembunuh bayaran nomor 1 itu berharga? Gelar itu sama sekali tidak layak disebut di luar dunia sekuler. Zhao Xianger, yang mengendalikan istana kekaisaran, bisa membunuhmu bahkan dengan 1 jari. Hantu Moteli berdiri di tepi atap dengan kain satin warna-warni berkibar di udara, dan tatapannya cukup menarik. Ia membuat gestur menggorok leher, sambil berkata, apa yang bisa kulakukan? Menangis bersamamu. Bahkan jika Zhao Xianger memenggal kepalaku dengan pedangnya, aku mungkin akan tertawa terbahak-bahak karena bisa melihat wajah cantiknya sebelum aku dipenggal. Sebagai seorang wanita, ia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh bekas luka mengerikan di balik kerudungnya. Matanya semakin muram. Ia menekan tangannya di pinggang dan ingin menguji seberapa kuat pembunuh yang peringkatnya 3 tingkat lebih tinggi darinya. Namun, dalam sekejap mata, tangannya membeku. Pupil matanya yang menatap hantu Moteli tiba-tiba mengecil dengan wajah ngeri. Semua orang menyadari ada yang tidak beres dan menatap tepi atap. Hantu Moteli berhenti dengan aneh, lehernya berkilauan dengan benang tipis. Kemudian, bercak-bercak darah beterbangan. Tubuhnya masih berdiri di tempatnya, namun kepalanya tertunduk. Ada senyum berlebihan di wajahnya yang penuh bedak. Tak lama kemudian, tubuhnya yang kehilangan penyangga juga jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Darahnya berceceran. Kain satin warna-warni itu terkoyak oleh suatu kekuatan, melayang turun seperti uang kertas dan menyelimuti tubuhnya. Para pembunuh yang menatap Moteli Ghost itu tampak tuli. Setelah linglung cukup lama, mereka perlahan tersadar, tak berani percaya bahwa pembunuh bayaran nomor 1 negara jin yang sebelumnya tertawa angkuh itu telah menjadi mayat dingin. Siapa yang membunuhnya? Moteli Ghost tak berani percaya bahwa ia telah dipenggal meskipun ia masih memiliki 3 jimat boneka dan 1 jimat kematian palsu jarak jauh untuk digunakan. Untuk sesaat, semua orang mengangkat kepala mereka. Di tepi atap tempat Moteli Ghost mendarat, berdiri seorang lelaki tua yang penampilannya sulit dikenali. Tubuh lelaki tua itu bagaikan pohon layu yang disambar petir, terbakar api yang berkobar, dan dihujani banyak anak panah, yang akan memberi kesan palsu bahwa ia bisa dihancurkan berkeping-keping hanya dengan 1 pukulan ringan. Tuan, Qi Yuli tiba-tiba berteriak, tak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Ia menatap lelaki tua yang tak tampak seperti manusia atau hantu itu, lalu tiba-tiba berlutut dan berseru, Tuan, Anda masih hidup. Hebat, saya tetap teguh pada pendirian saya sesuai perintah Anda, tak pernah beranjak selangkah pun dari sini. Oh, Anda memanggil saya. Lelaki tua itu mencibir dan mendarat di hadapan Qi Yuli. Rubah tua itu menatap pemuda yang gemetar tak berdaya di tanah, tiba-tiba memenggal kepalanya, dan melemparkannya ke tanah. Ini tuanmu. Bagaimana mungkin Qi Yuli berani melihat kepala itu? Ia hanya berteriak, Tuan, berhentilah bercanda. Jika Tuan punya perintah, aku akan melaksanakannya dengan cara apapun. Rubah tua itu menendang kepala-kepala penyihir itu ke tanah, merobek tubuhnya yang hancur berkeping-keping, dan mencibir, kau cukup pintar. Pertama kali kau melihatku, kau tahu aku bukan tuanmu, tapi kau masih saja bertingkah seperti ini. Apa kau benar-benar tidak ingin membalas dendam untuk tuanmu? Apa kau begitu takut aku akan membunuhmu? Qi Yuli bersujud dengan dahi menyentuh tanah, begitu ketakutan hingga ia bahkan menahan napas dan tak berani bersuara. Rubah tua itu menghela napas dan berkata dengan sedih, aku ingin mencabik jantungmu dan menghisap darahnya. Sayang sekali, aku tak bisa memilikinya sekarang. Aduh, begitu banyak rintangan. Ini sangat sulit bagiku. Sebelum mendarat, ia hanya meremukkan beberapa bata biru, tetapi ia masih merasakan sakitnya dihantam. Karena itu, tentu saja, ia masih belum bisa membunuh orang-orang Zhao sekarang. Namun, orang-orang lain di hadapannya tampaknya berasal dari negara bagian lain. Rubah tua itu perlahan berbalik dan menatap para pembunuh yang berdiri di jalanan yang diguyur hujan seolah-olah berhadapan dengan musuh yang tangguh, sambil tersenyum bertanya, dari mana asal kalian? Setelah hening sejenak, orang-orang itu berhamburan. Rubah tua itu tidak terburu-buru mengejar mereka. Ia meremukkan kepala Moteli Ghost dengan 1 injakan dan merasa sedikit lebih baik, sambil tertawa berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu, mayat mana yang harus kupilih? Sudah hampir 4 jam sejak rubah tua memasuki kota kekaisaran dan pertempuran di istana kekaisaran berakhir. Di malam hari, Lu Jiajia berhenti mengatur napasnya. Ketika ia turun dari tempat tidur, hujan berangsur-angsur mereda. Jendela kayu disinai cahaya senja yang redup. Pertempuran di atas istana kekaisaran berlangsung sangat lama. Bahkan orang-orang biasa di istana kekaisaran pun dapat merasakan anomali langit dan bumi. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ning Xiaoling mengambilkan baskom berisi air panas untuknya. Melihat wajah Lu Jiajia yang perlahan-lahan kembali merona, ia berkata dengan takjub, kau pulih sangat cepat dari cedera serius seperti itu. Kondisi fisikmu sungguh luar biasa. Lu Jiajia berkata, bagi seorang kultivator, fisik adalah pedangnya, yang tentunya luar biasa kuat. Ning Xiaoling mengangguk dengan pikiran yang samar.
Lu Jiajia bertanya, di mana rekan seperguruanmu? Ning Xiaoling berkata, dia pergi ke istana pangeran untuk mengambil obat. Aku penasaran apakah Tang Yu sudah kembali. Lu Jiajia mengangguk ringan tanpa bertanya lebih lanjut siapa Tang Yu. Sekarang hari mulai gelap, ada bara api di ruangan itu. Pipinya tampak putih bersih, tetapi tidak sepucat orang mati. Sebaliknya, pipinya seputih salju, selembut bayi. Ia menggulung rambut panjangnya lagi, mengenakan topi giok, menyematkan jepit rambut perak, dan menyematkan sejumput rambutnya ke belakang telinga. Dalam cahaya redup, cuping telinganya yang kecil dan sebening kristal tampak seperti ember transparan. Ia menatap gadis muda yang menatapnya dengan kagum, lalu berkata, Xiaoling, maukah kau mengambilkan selembar kertas dan pena kuas untukku? Dengan anggukan tanpa ragu, Ning Xiaoling mengambil apa yang dimintanya dan bertanya, kau sedang menulis surat? Lu Jiajia menggelengkan kepalanya pelan, mencelupkan pena kuas ke dalam tinta, dan mulai menulis dengan cepat di atas kertas. Ning Xiaoling memandangi tulisan yang elegan dan halus dengan goresan-goresan yang tak terputus, lalu bertanya, apa yang sedang kau tulis? Lu Jiajia menjawab, kau bisa membaca. Ning Xiaoling menggaruk kepalanya dengan malu, keluargaku agak miskin waktu aku kecil. Lagi pula, waktu kecil, aku tidak bisa sekolah. Aku tahu beberapa tulisan jimat guruku, tapi kebanyakan ditulis dengan kata-kata kuno, yang sebenarnya kurang bermanfaat. Lu Jiajia terus menulis, dia tampak memikirkan sesuatu dan tanpa sadar menyentuh tahi lalat cantik di sudut matanya dengan tangan lainnya. Ia berkata, bukan masalah besar. Ada sekolah swasta eksklusif di Sekte Pedang Oracle Surgawi. Guru-gurunya cukup terpelajar. Saat itu aku bisa mengirimmu ke sana. Ning Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, kau tampak yakin bisa keluar dari sini. Lu Jiajia berkata, tidak juga, tapi aku 50% yakin. Oke, sudah. Simpan saja. Wanita itu mengeringkan tinta dengan lembut, menggulung kertas itu, dan memberikannya kepada gadis muda yang kebingungan. Ini adalah metode menghirup dan mengembuskan napas pedang dari Sekte Pedang Oracle Surgawi, yang merupakan hal paling dasar dan paling mendalam. Bagaimanapun kau berkultivasi, kau tak bisa menghindarinya. Ketika kau bisa membaca, kau akan bisa mulai berkultivasi. Lu Jiajia sudah menganggap Ning Xiaoling sebagai calon muridnya. Namun, metode ini sangat berharga sehingga kau tidak bisa membocorkannya. Jika kau membocorkannya dan tertangkap, orang-orang yang bersangkutan akan dibunuh. Bingung, Ning Xiaoling mengambil kertas berisi banyak kata itu dan bertanya, bagaimana dengan Chang Jiu? Haruskah aku menunjukkannya padanya dulu? Lu Jiajia terdiam beberapa saat dan berkata, sebenarnya, kualifikasi Chang Jiu cukup buruk. Metode menghirup dan mengembuskan napas ini membutuhkan konstitusi tingkat tinggi. Jika dia mempraktikkannya secara sembarangan, itu tidak akan bermanfaat, malah akan merugikan dirinya sendiri. Ning Xiaoling berkata dengan sedikit marah, kalau begitu aku harus menyembunyikannya darinya. Aku tidak suka. Kalau begitu aku pergi. Lu Jiajia berkata, aku menulisnya untukmu secara rahasia sekarang hanya karena aku tidak ingin membuatnya terlalu banyak berpikir agar kalian berdua tidak menyimpan dendam. Sambil menundukkan kepalanya, Ning Xiaoling mengangguk putus asa. Lu Jiajia menghela napas, memang sudah takdir. Kalau begitu, kau tidak perlu merasa bersalah. Inilah takdir Taoisme. Ketika kau mencapai alam panjang umur, kau akan lebih mengerti. Alam panjang umur. Ning Xiaoling sedikit terkejut. Aku bisa sehebat dirimu suatu hari nanti. Lu Jiajia mengangguk, jika kau tekun berkultivasi, mungkin kau bahkan tak perlu 10 tahun. Ning Xiaoling bertanya, bagaimana dengan Chang Jiu? Lu Jiajia berkata, kultivasi Taoisme itu kejam. Dia bisa selalu menjadi murid seniormu, tapi dia tak bisa selamanya menjadi temanmu. Kalian berdua akan perlahan-lahan menjauh, dan itu pasti akan terjadi. Dengan dagu bertumpu pada tangannya, Ning Xiaoling menatap kertas itu dengan niat pedang yang kuat, kebingungan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya, apa jiwa bawaanmu? Terkejut sesaat, Lu Jiajia menjawab dengan cemberut, aku tidak punya jiwa bawaan. Bahkan 1 dari 10.000 kultivator pun tak mungkin punya jiwa bawaan. Tak lebih dari 10 orang yang punya jiwa bawaan di sekte kita. Tuanku juga pernah menyesalinya. Seandainya aku bisa memiliki jiwa bawaan, ditambah dengan konstitusiku yang berbakat, aku pasti sudah memasuki tahap utama alam istana ungu. Lu Jiajia tidak memberitahunya bahwa kesatuan pedang dan jiwa bahkan lebih langka dan lebih kuat daripada roh bawaan. Ning Xiaoling mengangguk dan tampak agak kecewa. Lu Jiajia merasa agak bingung lalu bertanya, kenapa kau bertanya? Ning Xiaoling berkata, guruku pernah membicarakannya sebelumnya. Aku tidak mengerti apa itu, jadi aku bertanya padamu. Wanita itu mengangguk. Ia tidak terlalu banyak berpikir atau bertanya lebih lanjut. Sebelum Ning Changjiu kembali, ia menyentil kertas berisi catatan metode menghirup dan mengembuskan napas pedang ke lengan baju Ning Xiaoling, sedikit mengejutkannya. Namun, Ning Xiaoling tetap menerimanya tanpa berkata apa-apa. Setelah kembali, Ning Changjiu meletakkan payungnya dan berkata dengan wajah tegas, di luar istana kekaisaran, rubah tua itu seharusnya bertarung dengan Zhao Xianger.
Hasilnya tidak diketahui. Lu Jiajia merenungkannya lalu menebak, kurasa rubah tua itu belum menaklukkan istana kekaisaran. Kalau tidak, keadaannya tidak akan begitu damai sekarang. Ning Changjiu berkata, aku agak penasaran siapa yang melepaskan monster ini. Lu Jiajia mengerutkan kening, apakah para pembunuh dari negara Jin? Ning Changjiu menebak beberapa anekdot tentang kota kekaisaran dan berkata, kalau begitu, mereka pasti sedang menggali kubur mereka sendiri. Lu Jiajia bingung lalu bertanya, tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Apakah Zhao Xianger yang melakukannya? Ning Changjiu bertanya, kenapa tidak? Lu Jiajia berkata dengan senyum getir, maksudmu dia menyebabkan bencana yang bisa menghancurkan negaranya, lalu menempatkan dirinya dalam bahaya besar dan masih berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Bagaimana mungkin itu masuk akal? Tidak masuk akal. Ning Changjiu merenungkannya dan teringat adegan di mana Zhao Xianger datang membawa payung hari itu, lalu bertanya, aku ingin tahu apakah kau pernah bertemu dengannya sebelumnya. Lu Jiajia berkata, aku pernah mendengar tentangnya sesekali saat aku berkultivasi. Hari ini, aku datang ke sini terburu-buru jadi aku tidak sempat bertemu dengannya. Kenapa kau bertanya? Ning Changjiu menyeringai. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Bagiku, dia terasa seperti apa? Gadis gila yang waras, kata Ning Changjiu. Ning Xiaoling menimpali, gadis itu juga cukup cantik, tapi entah kenapa dia terkesan jauh meskipun sedang tersenyum. Lu Jiajia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi setelah berpikir bahwa gadis muda ini mampu mempertahankan istana kekaisaran sendirian selama hampir 4 jam, ia tak kuasa menahan rasa hormatnya. Tentu saja, ia tak akan meremehkan gadis muda itu. Sudahlah, tak ada gunanya membahas siapa pelakunya, ia menertawakan dirinya sendiri dan berkata perlahan, kupikir masalah ini disebabkan oleh seekor burung pipit jahat di alam panjang umur, tetapi ternyata tempat ini benar-benar neraka bagiku. Ning Xiaoling mendengarkan mereka berbicara dan ikut mengerutkan kening dengan gugup. Ning Changjiu bertanya, apakah Anda menyesalinya? Lu Jiajia bertanya dengan tatapan penuh tekad, mengapa saya harus menyesalinya? Ning Changjiu menatapnya dan berkata, Nona Lu, Anda terlihat kurang sehat. Sedikit terkejut, Lu Jiajia tetap bertanya dengan tenang, oh, ada apa dengan saya? Ning Changjiu berkata, Anda bernapas sedikit lebih berat dan aura pedang yang Anda pancarkan agak tersebar. Saya rasa itu karena 2 titik akupuntur Anda, Yunqi dan Baifu di punggung Anda, hancur akibat guncangan hebat. Jika Anda tidak memperbaikinya sesegera mungkin, itu akan menimbulkan masalah laten yang cukup besar bagi kultivasi Anda di masa depan. Lu Jiajia bertanya dengan heran, apakah Anda pernah belajar tentang keterampilan medis? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya hanya bisa melihat masalah Anda, tetapi saya tidak bisa membantu Anda. Lu Jiajia masih bingung. Ia tidak percaya orang biasa bisa melihat masalah kesehatannya, jadi ia bertanya lebih lanjut, Anda terlahir dengan penglihatan yang baik. Ning Changjiu, tidak juga. Aku hanya membaca beberapa buku tentang hal ini. Aku cukup lama mengamatimu mengatur napas saat bermeditasi sebelum aku berani membuat kesimpulan awal ini. Kau memang luar biasa. Lu Jiajia memuji lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa keahlianmu? Ning Changjiu memikirkannya dan berkata, aku jago memancing. Memancing. Lu Jiajia tampak agak bingung. Alih-alih menjelaskan lebih lanjut, Ning Changjiu terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berkata, Nona Lu, kau berada di ranah istana ungu setengah langkah. Sekarang kau telah diturunkan ke tahap tengah ranah umur panjang. Mungkin kau tidak akan mampu menembusnya seumur hidupmu. Bagaimana perasaanmu? Kali ini, Lu Jiajia benar-benar terkejut. Suaranya menjadi agak dingin, beraninya kau bilang penglihatanmu buruk. Ning Xiaoling tahu suaranya dingin, jadi dengan tergesa-gesa ia menyela, Changjiu, berhenti bicara omong kosong. Kau sangat menyebalkan. Ning Changjiu hanya menatapnya dengan tenang, seolah masih menunggu jawaban. Dengan wajah bangga, Lu Jiajia berkata, aku tidak akan hanya tinggal di ranah umur panjang atau istana ungu. Aku mungkin khawatir tentang keselamatanku saat ini, tetapi aku tidak akan terganggu oleh kultivasiku di masa depan. Ning Changjiu mengangguk dan melanjutkan bertanya, jika kau diturunkan ke alam mendalam dari ranah umur panjang atau langsung menjadi bangkai kapal yang tidak dapat melanjutkan kultivasi, bagaimana perasaanmu nanti? Lu Jiajia cukup terkejut. Ketika mendengarnya berbicara tentang diturunkan dari ranah umur panjang ke alam mendalam, anehnya, ia merasakan sakit di hatinya, yang merupakan rasa sakit yang dapat dirasakan oleh seorang kultivator. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berkata, kalau memungkinkan, aku akan mulai dari awal, tapi biasanya, seseorang hanya bisa hidup sekitar 100 tahun. Kekurangan waktu akan menjadi satu-satunya kekhawatiranku. Sambil berbicara, ia mengamati pemuda itu dengan mata pedangnya, tetapi ia tidak menemukan kesalahan apapun. Ia bertanya-tanya apakah itu hanya karena pemuda itu berbakat. Kilatan rasa sakit dan duka melintas di kedalaman mata Ning Changjiu. Setelah terdiam beberapa saat, ia tersentak kagum sambil tersenyum, Nona Lu memang memiliki pikiran pedang yang jernih. Mengesankan, Lu Jiajia selalu menganggap dirinya tinggi dan tidak peduli dengan urusan kehidupan manusia.
Sekarang, dipuji oleh seorang pemuda biasa yang 10 tahun lebih muda darinya, ia merasa agak aneh dan berkata, aku tidak bisa melihat apa yang kau maksud. Aku tahu kau pria yang sombong. Meskipun aku tidak tahu dari mana asal kesombongan itu, kau memang tidak biasa. Ning Changjiu berkata, ada banyak orang dan hal aneh di dunia ini. Jika kau bisa pergi kali ini, sekalian saja kau turun gunung dan melihat dunia. Lu Jiajia mengangguk dan berkata, guruku pernah berkata bahwa para kultivator tidak boleh hidup di dunia sekuler, tetapi setelah kejadian ini, aku ingin mencobanya. Ning Xiaoling mendengarkan mereka dengan tenang dan merasa tidak bisa menyela sama sekali. Ketika mereka hampir selesai mengobrol, Ning Xiaoling meraih lengan Ning Changjiu dan berkata, Changjiu, bagaimana kalau kau bercerita padaku? Terakhir kali, kau bilang akan bercerita tentang seorang pemuda miskin yang dipaksa memutuskan pertunangan. Ya, ngomong-ngomong, dalam cerita tentang pendeta Tao muda yang kau ceritakan sebelumnya, pendeta Tao itu sepertinya juga lajang. Memangnya kuda tidak bisa minum? Lu Jiajia sedikit tercengang, lalu tersenyum tipis dengan tatapan dingin kembali. Mengenai urusan dunia sekuler, ia sama sekali tidak tertarik, apalagi urusan asmara. Ning Changjiu menghela napas haru, jika pendeta Tao muda itu bisa memilih lagi, mungkin dia akan setuju untuk menikah sesuai keinginannya. Ning Xiaoling bertanya, kenapa? Ning Changjiu berkata, karena dia telah merasakan kesepian berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Menjauh dari kehidupan normal dunia sekuler terlalu lama akan terasa membosankan. Bahkan, dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, terkadang, itu adalah hari musim panas yang terik, terkadang, itu adalah hari musim dingin yang bersalju. Di malam-malam yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan kultivasi yang membosankan, berkali-kali, dia berpikir untuk kembali ke tahun ketika dia berusia 16 tahun dan memilih lagi. Lagi pula, dia bisa memiliki seseorang untuk menemaninya. Namun, masa lalu tetaplah masa lalu. Dia tidak pernah mendengar kabar dari gadis yang tidak pernah dia temui. Sekarang dia kembali hidup di tubuh ini secara kebetulan dan tidak tahu sudah berapa lama. Yang paling membingungkannya adalah mengapa ada semacam ki familiar yang unik yang samar-samar masuk melalui pintu kuil di kota kekaisaran. Apakah itu murid terakhir yang baru direkrut oleh gurunya yang kebetulan berada di kota kekaisaran? Jika memang begitu, itu sungguh kebetulan. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana murid baru itu dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Ning Changjiu tenggelam dalam renungan yang mendalam. Mendengar kata-katanya, Lu Jiajia menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak menemukan hal baik tentang menikah, gumam Ning Xiaoling. Melihat Ning Changjiu yang tiba-tiba terlelap, ia melambaikan tangannya di depan mata Ning Changjiu. Ning Changjiu berkata, aku baru saja memikirkan hal lain. Ning Xiaoling mengerutkan kening dan berkata, Changjiu memang selalu misterius. Oh ya, apakah kau haus? Biar ku buatkan teh untukmu. Lu Jiajia ingin menolak tawaran itu. Namun, Ning Xiaoling sudah bangkit dan berjalan keluar ruangan. Di luar kediaman guru kekaisaran, terdapat bangkai dan darah di mana-mana dengan bau darah yang menyengat. Sang guru kekaisaran tua akhirnya siuman setelah seharian tak sadarkan diri sejak mengetahui bahwa segel negara telah dicuri. Pelayan membantunya berdiri dengan terhuyung-huyung. Pria tua itu melewati ambang pintu dan menatap langit yang seolah tak kunjung cerah selamanya. Ia berlatih ramalan dan memasang ekspresi sedih. Ia tahu bahwa monster tua di istana bawah tanah itu telah dilepaskan karena ia bisa merasakan bahwa kekayaan negara yang ia kelola telah dipindahkan ke tempat lain. Seolah ada gunung yang terangkat dari tubuhnya. Ia merasa jauh lebih tenang. Namun, apa yang telah terjadi ya telah terjadi. Ia merasa semakin berat. Ketika ia terbangun, kekacauan di luar rumah guru kekaisaran telah berakhir. Ketika para penjaga menceritakan apa yang terjadi di luar gerbang dengan ketakutan, pria tua itu masih merasa takjub meskipun ia telah mengalami begitu banyak hal. Orang-orang yang kau sebutkan, semuanya mati. Kau tidak salah mengenali mereka. Bahkan Moteligos pun mati. Sang guru kekaisaran merasa ia belum sepenuhnya sadar. Penjaga itu berkata, tidak salah lagi. Konon mereka terbunuh oleh api. Api. Pria tua itu merenung sejenak dan berkata, apakah kepala penyihir itu masih hidup? Penjaga itu menjawab, ada sesosok mayat di tanah yang identitasnya sulit diketahui, tetapi secara awal diperkirakan mayat itu milik tuan kepala penyihir. Guru kekaisaran tersenyum getir, entah mengejek atau menyindir diri sendiri. Dia bertarung denganku hampir seumur hidup. Seharusnya dia maju dengan berkah keberuntungan. Namun, dia baru saja meninggal mendahuluiku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan yang lainnya? Ada korban. Penjaga itu menjawab, para pembunuh dari negara Jin dan para kultivator dari negara Rong yang tewas. Yang lainnya, termasuk bangsawan dan rakyat jelata, semuanya selamat. Guru kekaisaran mengangguk dan sama sekali tidak merasa senang karena dia yakin payung tua itu telah ditelan. 3 gumpalan jiwa telah dilepaskan. Menurut kitab kuno, jika monster tua itu mendapatkan kembali 4 gumpalan jiwa, kekuatannya pada dasarnya akan meningkat. Saat itu, mungkin tak seorang pun di seluruh benua selatan yang bisa menghentikan bencana yang akan datang. Xianger, bagaimana kau berencana membunuhnya?
Pria tua itu menghela napas dan tak kuasa menahan diri untuk memikirkan kebakaran di Istana Qianyu sebulan yang lalu. Api terus berkobar di hatinya. Karena api itulah banyak orang menjadi gila. Pria tua itu menghela napas dan berkata, hitung bangkainya, lalu singkirkan formasi rumah guru kekaisaran. Jangan sia-siakan kekayaan negara Zhao lagi. Simpan untuk Xianger. Penjaga itu menerima perintah itu dan pergi. Di luar rumah, terbentang ladang jagung yang luas dan rubah tua itu telah menghilang. Di bibir binatang buas di sudut atap sebuah menara, rubah tua itu muncul kembali. Kali ini, ia memilih tubuh pria dengan pedang. Ini adalah segumpal jiwa yang dilepaskannya dan dua gumpalan jiwa lainnya masuk ke tubuh pembunuh wanita, yang berjaga di posisi yang tepat di luar kota kekaisaran dan menghadapi Zhao Xianger dengan tenang. Sekarang, sosok yang berdiri di puncak atap itu menatap dengan senyum brutal ke arah kota yang tertutup awan dari kejauhan. Ia telah menekan hasrat membunuh selama 500 tahun. Meskipun telah membunuh para pembunuh terkenal itu, bagaimana mungkin ia benar-benar melampiaskan hasrat membunuhnya? Hari ini, semua orang di kota ini, kecuali penduduk Zhao, pasti sudah mati. Tentu saja, yang pertama pastilah wanita dari Sekte Abadi yang menghilang setelah memasuki Istana Kekaisaran. Ia memang bersembunyi dengan cukup baik, tetapi, ketemu kau, rubah tua itu Ning Xiaoling membawa sepoci daun teh baru. Ia menyeduh 3 mangkuk teh secara acak, alih-alih menggunakan wadah porselen halus. Melihat daun teh hijau yang terlipat dan tenggelam, Ning Xiaoling berkata sambil menyeringai, guru cukup pelit, jadi saya terbiasa hidup sederhana bersamanya. Sudah beberapa hari sejak saya memasuki Istana Kekaisaran. Tiba-tiba saya tersadar bahwa saya belum mencicipi teh yang nikmat ini. Ning Changjiu menjawab sambil tersenyum, saya tidak tahu Anda menyukainya. Ning Xiaoling juga terkekeh. Tidak, saya hanya mencicipinya karena penasaran. Lu Jiajia melihat noda air di meja dan sedikit mengernyit. Melihat gadis muda yang sedang mengipasi mangkuk teh, ia berkata dengan nada agak menyesal, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Rubah tua itu akan datang menjemputku cepat atau lambat. Jika aku tinggal lebih lama, kau mungkin akan terlibat juga. Ning Xiaoling berkata, kurasa kau belum pulih. Lu Jiajia menarik ujung-ujung bajunya untuk menutupi perban putih di tubuhnya, sambil berkata, seharusnya aku tidak apa-apa untuk melindungi diriku sendiri. Karena aku tahu Zhao Xianger yang mengendalikan Istana Kekaisaran, aku bisa kembali tanpa khawatir. Selama aku mengeluarkan tandu biru putih itu, rubah tua itu hampir tidak akan bisa melukaiku jika aku mencoba menghindari pertarungan dengannya. Sambil berbicara, ia mengangkat pedang panjang yang telah kehilangan auranya dan mengucapkan terima kasih kepada kedua dermawan itu dengan gaya sektenya. Nona Lu, tunggu sebentar. Ya, Ning Changjiu tiba-tiba berdiri, mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan menyerahkannya, sambil berkata, ini resep untuk hari ini, yang disebut sebagai metode dalam buku kuno. Sebaiknya kau minum saja, mungkin akan berhasil di masa depan. Mungkin ada obat yang lebih baik di Sekte Pedang Oracle Surgawi. Lu Jiajia ingin menolaknya, tetapi menghadapi mata cerah dan jernih pemuda itu, ia ragu-ragu lalu menerimanya, sambil berkata, terima kasih. Simpan topengnya dan bawalah. Jika aku mati di sini, kau bisa membawanya ke Sekte Pedang Oracle Surgawi dan kau akan diterima dengan baik. Ning Changjiu menatap topeng putih bersih yang agak retak itu seolah memikirkan sesuatu. Kedua pemuda itu tidak memintanya untuk tinggal saat itu. Lu Jiajia mulai mengoperasikan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya untuk mengendalikan esensi pedang di lautan Qi, berusaha menjaga dirinya tetap stabil di tahap tengah alam panjang umur. Saat ia membuka pintu, siluet seorang pria berdiri di sana sambil membawa pedang tampak menjulang di antara dedaunan yang hancur dan tetesan air hujan. Pria itu tersenyum tenang dengan mata yang berkilat marah. Lama tak berjumpa, apa kabar? Kau rupanya. Pupil mata Lu Jiajia tiba-tiba mengecil. Melihat mata itu, ia langsung menyadari bahwa itu adalah rubah tua yang menyamar sebagai pria lain. Ia datang lebih cepat dari yang dibayangkannya. Layaknya landak yang terkejut, Lu Jiajia mundur setengah langkah dalam posisi siap bertarung. Ki pedangnya tiba-tiba menyembur keluar dari sekujur tubuhnya, seolah-olah ratusan pedang terhunus bersamaan. Changjiu, teriak gadis muda itu di dalam ruangan. Rubah tua itu menatap ruangan yang remang-remang dan berkata sambil tersenyum, ada orang lain di sini. Apakah mereka orang-orang Zhao? Lu Jiajia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, lindungi Xiaoling. Jangan khawatirkan aku. Sambil berbicara, ia menahan rasa sakit dan tiba-tiba mengerahkan tenaga dengan kakinya yang panjang dan kencang, menyerbu rubah tua itu dengan langkah lebar. Rubah tua itu juga menghunus pedang dari pinggangnya. Itu adalah pedang panjang yang bilahnya berwarna hitam pekat dengan ujung bilah berwarna putih keperakan. Pelindung pedangnya diukir dengan pola bunga plum yang tersembunyi. Pedang itu ditempa dengan sangat indah. Ketika bilahnya terlepas dari sarungnya, aura pedang tercurah bagai air terjun, menghalau hujan dan menghancurkan cahaya pedang, tetapi tidak mengenai batu bata, ubin, rumput, atau pohon apapun. Sialnya, aura pedang itu dikendalikan secara halus.
Inilah aura pedang yang dikumpulkan oleh pria di dalam pedang selama puluhan tahun sebelum ia meninggal, tetapi rubah tua itu tiba-tiba muncul dan membunuhnya sebelum ia sempat menghunus pedangnya. Aura pedang yang terkumpul selama puluhan tahun itulah yang kemudian digunakan oleh rubah tua itu. Di halaman, cahaya pedang dan cahaya pedang, bagaikan dua api putih keperakan, menyebar seperti api padang rumput dan saling bertabrakan setelah menyala sesaat. Lu Jia melompat sekitar 10 meter dari rubah tua itu dan menebas dengan pedangnya, yang pakaian putihnya bagaikan sayap. Niat pedang itu bagaikan angin, dan cahaya pedang itu bagaikan kabut. Rasa sakit akibat kulit yang teriris membuat tubuhnya menegang. Beberapa luka yang tadinya tertutup rapat pun terbuka. Sepertinya wanita itu tidak merasakan sakit, sehingga gerakan pedang yang dilancarkannya tidak terhenti sama sekali. Dengan suara keras, dinding halaman di bawah rubah tua itu langsung terbelah menjadi dua bagian dan gerbangnya hancur berkeping-keping, tetapi niat pedang itu masih belum berhenti. Retakan-retakan itu masih menyebar ke arah jalan. Rubah tua itu menghilang dan muncul sesekali. Kemudian, ia muncul begitu saja di ujung retakan yang disebabkan oleh ki pedang. Dalam sekejap, puluhan gerakan pedang dilancarkan, memenggal ki pedang yang mengerikan itu. Lu Jia menahan napas lagi. Pada bilah pedang, cahaya pedang tampak tak stabil. Seberkas pelangi putih menyapu jalan panjang, ia pun tiba dengan pedang itu. Kilatan keheranan melintas di mata rubah tua itu. Ia tak menyangka ia bisa pulih secepat itu dari luka serius. Kini ia hanyalah salah satu dari 3 gumpalan jiwa. Alamnya saat ini, tingkat menengah atas dari alam panjang umur, tak jauh lebih baik daripada alamnya. Pedang dan golok beradu berulang kali. Di tengah suara gemerincing yang jelas, keduanya bergerak cepat, menghantam udara di sekitarnya dan menimbulkan ledakan seperti petasan. Pelangi putih melesat di langit. Sungai mengalir deras ke laut. Hujan deras mengguyur. Lu Jia mengerahkan 3 jurus pedang terkuat di paruh pertama jilid metode pedang peramal surgawi. Ketiga jurus pedang itu datang silih berganti, hampir tak berhenti sedetik pun. Rubah tua itu menggantungkan golok di sisi kanan dan kiri, sesekali membeku dan mundur. Untuk sementara, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Lu Jia tampak mengamuk dengan penuh amarah, tetapi gerakan pedangnya sama sekali tidak kacau. Gerakan-gerakan benturan dan pemblokirannya sangat sederhana, tetapi mampu menangkis ki pedang yang bagaikan ular secara langsung, sehingga dapat menemukan titik terlemah dari niat pedangnya dan memotongnya. Ia memotong pelangi putih dari tengah dan membelah sungai dengan pedangnya. Ujung pelangi itu hancur berkeping-keping, sementara sungai itu tertahan dan berhamburan menjadi banyak aliran. Raut wajah Lu Jia masih tetap tidak berubah. Ketika ki pedang tersebar, ia dapat dipadatkan kembali. Napasnya tak pernah berhenti. Satu gerakan pedang menghancurkan guntur. Ki pedang berdentuman seperti bola besi, dan hujan deras turun dengan deras, menghancurkan apapun yang akan mereka capai. Rubah tua itu tiba-tiba membuang pedangnya dan menekankan jari-jarinya pada pertemuan antara gagang pedang dan pelindung pedang untuk menemukan titik keseimbangan yang sempurna sehingga ia dapat mengayunkan pedang seperti kincir angin yang berputar atau perisai perak. Suara benturan pedang dan golok, suara bola besi yang pecah, suara ledakan ki pedang, dan suara retakan batu bata biru. Rasanya seluruh alam semesta berdengung. Saat kedua siluet itu bertemu, suara-suara berisik ini tiba-tiba meledak dingin bersama cahaya putih. Tiba-tiba terdengar suara alat besi yang pecah. Seberkas cahaya tajam melesat di antara mereka berdua dan menusuk tanah dengan bunyi dentang. Jelas itu adalah setengah golok. Pedang itu ditempa berulang kali, tetapi tetaplah pedang biasa. Di tengah serangan pedang Lu Jia yang seakan hujan deras membasahi tanah, pedang itu akhirnya tak mampu menahan beban berat dan kemudian hancur berkeping-keping. Saat itulah seluruh aura pedang menyembur keluar, memaksa Lu Jia mundur sementara dan menghindari serangan yang dahsyat itu. Pedang yang patah itu kembali ke sarungnya. Tubuh rubah tua itu juga terus berdarah, tetapi ia bukanlah inangnya yang sebenarnya sehingga ia tak merasakan sakit. Ia menatap dengan tenang wanita yang menyerang sekaligus dan kini jelas telah melemah, lalu tersenyum. Lu Jia, berpakaian putih, menyeret pedangnya dengan postur tegak. Mata dan alisnya dipenuhi aura membunuh yang ganas tanpa kelembutan, seolah-olah ia terlahir sebagai pedang yang dingin dan kejam. Namun, betapapun menawan dan anggunnya ia kembali terluka dengan luka lama yang belum sembuh, yang cukup merugikan tubuhnya. Gerakan pedang yang bagus, rubah tua itu mengibaskan lengan bajunya untuk membubarkan aura pedang terakhir yang menyerangnya dan tak kuasa menahan diri untuk memuji. Lu Jia berkata dengan dingin, "Beranikah kau melakukan jurus pedang lagi?" Rubah tua yang berjarak puluhan meter berdiri di sana dengan tangan di punggung. Kenapa tidak? Lu Jia menyipitkan mata dan sedikit mencondongkan badan, mengumpulkan aura lautan ki dengan metode menghirup dan mengembuskan napas pedang secara diam-diam. Esensi pedang dari aura itu melonjak seperti air mendidih, melekat pada pedang di sepanjang kelima jarinya dan berkilau. Napas rubah tua itu sedikit berubah karena ia bisa merasakan setiap tetes hujan di sekitarnya membawa ki pedang yang samar. Itulah kesatuan pedang dan jiwa. Namun, itu tetap tidak mengganggunya.
Ia mengatur napasnya dan juga mengumpulkan kekuatan. Sebuah guntur menggelegar. Itulah guntur yang sesungguhnya, seperti tabuhan genderang ketika kedua pasukan membangun pertahanan. Ketika genderang ditabuh, pertempuran akan dimulai. Siluet rubah itu bagaikan api sementara bayangan pedang bagaikan benang. Mereka beradu dalam diam. Karena mereka saling mendekat, alih-alih saling bersentuhan. Rubah tua itu tiba-tiba berhenti sementara bayangan pedang seputih salju langsung menuju ke istana kekaisaran. Lu Jiajia tidak pernah ingin terlibat dalam pertarungan sengit dengan rubah tua itu. 3 jurus pedangnya yang tangguh dan sikapnya yang arogan dimaksudkan untuk memberikan kesan palsu bahwa ia akan melawan rubah tua itu tanpa gentar. Namun, yang ia inginkan hanyalah memasuki istana kekaisaran. Tepat ketika Lu Jiajia yakin bahwa selama ia berlari sekuat tenaga, rubah tua itu tidak akan mampu mengejarnya, ia tiba-tiba menyadari ada api yang menempel di lengan bajunya. Sangat terkejut, ia memotong lengan baju itu dengan sekali hentakan. Pada saat itu, api berkobar dan membakar lengan baju itu, memperlihatkan siluet rubah tua itu. Reaksi cepat, kata rubah tua itu ringan. Lu Jiajia juga dihantui rasa takut yang tak kunjung hilang. Jika ia bertindak terlambat, ia akan terluka parah dan kalah. Wanita itu bertanya dengan dingin, kau sudah menebaknya. Rubah tua itu mencibir, nak, kau masih terlalu muda. Lu Jiajia tiba-tiba menyadari bahwa pedang yang tergantung di pinggangnya telah hilang. Saat ia memikirkan itu, ia merasakan hawa dingin di punggungnya, diikuti oleh rasa sakit yang menyayat hati. Sarung kulit yang terlepas tanpa disadari menghantam punggungnya dengan keras, menyebabkan luka yang belum sembuh terbuka kembali, perbannya berbenturan, dan darah mengucur deras di punggungnya. Ketika bagian belakang pedang itu berbenturan, rubah tua itu pun beraksi. Ia menyerang perutnya dengan satu tangan berbentuk cakar elang dan langsung mencengkeram gagang pedang yang terangkat dengan tangan lainnya. Dengan suara desisan, ia mencabut pedang patah dan langsung menebas lehernya. Lu Jiajia berkeringat kesakitan dan untuk sesaat, tangan dan kakinya tak bisa berkoordinasi dengan baik, tetapi teknik pedang telah tertanam di tulang-tulangnya. Semangat hidup yang meluap dari tubuhnya memaksanya untuk melawan. Saat puluhan helai rambut berguguran, pedang itu melintasi wajahnya dengan berbahaya. Lu Jiajia meletakkan sarung pedang di bahunya untuk menangkis serangan dengan tangan yang lain, tetapi ia masih tertimpa beban berat pedang itu dan berlutut dengan satu kaki. Rubah tua itu melangkah maju dan mencondongkan tubuh ke samping untuk melancarkan serangan siku. Sementara itu, bilah pedang bergesekan dengan sarung pedang dan bilah pedang itu terus menebas. Lu Jiajia mengerahkan seberkas ki pedang di saat putus asa. Ia langsung meninggalkan sarung pedang dan menerima serangan siku dengan telapak tangannya, memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membuat tubuhnya terdorong ke belakang. Rubah tua itu luput dari serangan itu, tetapi tetap tidak berhenti menyerang. Ia memukul gagang pedang dengan telapak tangannya dan melemparkan pedang patah itu ke tenggorokannya. Selain itu, ia merentangkan jari-jarinya dan menggulung 3 jari untuk membuat cakar yang tajam. Kemudian, ia menghilang di tempatnya dan membuat serangan cakar di udara seperti binatang buas yang melompat ke mangsanya. Kecepatannya tidak lebih lambat dari pisau yang ditembakkan. Lu Jiajia memiliki secercah keputusasaan di hatinya. Selama putaran pertarungan singkat, ia menemukan bahwa rubah tua itu selalu dapat memberinya serangan fatal selama slot waktu ia menghirup dan menghembuskan napas pedang seolah-olah setiap operasi auranya telah diprediksi oleh rubah tua itu. Bahkan jika itu adalah pertandingan persahabatan antara dua murid, yang akrab dengan metode kultivasi mental masing-masing, mereka tidak dapat melakukannya. Bagaimana rubah tua itu bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Inikah penglihatan seseorang yang telah mencapai 5 alam? Keputusasaan melintas di benaknya bagai tinta yang menetes ke air. Pedang patah itu beradu dengan pedang. Saat rubah tua itu mendekat, ia menangkis serangan itu dengan canggung dan terus mundur. Dengan suara berderak, rubah tua itu memukul pergelangan tangannya dengan satu pukulan. Wanita itu mengerang dan tangan kanannya kehilangan rasa untuk sesaat, sehingga tidak dapat bereaksi. Kemudian pukulan lain menghantam perutnya. Ia hanya merasakan otot-otot perutnya langsung menyusut dan organ-organ dalamnya jungkir balik seolah-olah sungai dan lautan terbalik. Rasa sakit itu membuatnya kejang-kejang, membuatnya sulit untuk melawan balik secara efektif. Setelah dahinya ditinju, topi giok dan jepit rambut perak wanita itu jatuh semua. Rambutnya yang basah berhamburan dan bibirnya yang berlumuran darah mengandung kecantikan yang menyedihkan. Ia tak mampu lagi memegang pedang itu. Saat tubuhnya terpukul mundur oleh pukulan berikutnya, pedang itu pun terlepas dari tangannya. Rubah tua itu menerobos pertahanan terakhirnya dan langsung mencengkeram lehernya. Pandangannya kabur. Kesadarannya pun demikian. Ia merasa kakinya terangkat dari tanah dan kekuatan spiritual di lautan ki terkuras habis. Rasa sakit di lehernya membuatnya hampir mati lemas. Ia mengira pikiran pedangnya telah jernih setelah berkultivasi selama 20 tahun, tetapi ketika kematian benar-benar mendekat, ketakutan yang luar biasa datang begitu saja, seolah-olah hantu itu muncul dari danau suci. Ia tiba-tiba teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu, orang tuanya bertengkar, melempar panci dan wajan. Ia menutup telinganya dan meringkuk di bawah meja.
Ia ingin membantu ibunya, tetapi ia tidak berani keluar, karena ayahnya yang mabuk hampir memukulinya sampai mati. Rasa pengecut dan takut menindasnya, sementara empati terhadap penderitaan ibunya dan rasa bersalah menusuk hatinya bagai pisau. Jika ia laki-laki, mungkin situasinya akan berbeda. Dalam pikiran putus asa itu, ia menutup telinga dan memejamkan mata. Ia selalu mengingat rasa sakit itu. Sekelilingnya gelap dan cahaya lilin di ruangan itu terasa samar. Ia begitu kelaparan hingga hampir pingsan. Suara-suara itu terus terngiang di telinganya, tak henti-hentinya. Saat itu, ia selalu berdoa agar jika memang ada seorang yang abadi, ia bisa datang untuk menengahi orang tuanya dan memberinya semangkuk bubur hangat agar bisa melewati malam. Setelah itu, benar-benar datang seorang lelaki tua berwatak seperti orang bijak ke desa. Ia mengaku telah mengangkatnya sebagai murid. Saat itu, ia sangat gembira. Ia diam-diam menurunkan lengan bajunya untuk menutupi bekas luka dan memar di lengannya, mencoba melebarkan matanya agar tampak menggemaskan seandainya lelaki tua itu berubah pikiran. Faktanya, ketika ia mengingatnya kembali, ia sebenarnya kurus dan kecil saat itu. Ia jelas tidak menggemaskan. Hujan turun semakin deras seolah-olah hendak mengantarnya pergi. Bertahun-tahun kemudian, rasa putus asa kembali menggenang di hatinya. Kematian sudah di depan mata. Kini, di mata orang lain, ia adalah makhluk abadi dan penjaga yang mampu menaklukkan kejahatan dan iblis. Siapa yang bisa membantunya? Tak ada. Udara di paru-parunya perlahan-lahan habis. Ia kehilangan kesadaran dan merasa mengantuk. Bulu matanya bergetar karena hujan dan matanya hampir terpejam. Tak butuh waktu lama bagi semua ini untuk terjadi. Tadi, lekukan di antara ibu jari dan jari telunjuknya retak dan pedangnya terjatuh. Kini tak terdengar lagi suara pedang yang jatuh ke tanah. Rubah tua itu pun tak mendengarnya. Bukan karena kejadiannya terlalu singkat, melainkan karena pedang itu sama sekali tidak jatuh ke tanah. Sebelum pedang panjang yang berkilau itu hampir menyentuh tanah, seolah ada benang-benang tak kasat mata yang melilitnya. Rubah tua itu tak terguling sampai sebuah tangan kurus namun kekanak-kanakan mencengkeramnya. Sebilah pedang melesat dari punggungnya secepat kilat. Pria bersabar itu mencondongkan tubuh ke samping, tetapi tidak mampu menangkisnya tepat waktu. Tulang-tulangnya retak dan berceceran. Di hadapan Lu Jiajia, kepala pria yang mencengkeram lehernya tiba-tiba melayang. Dari sudut matanya, ia hanya melihat sesosok berpakaian hitam sederhana bergegas mendekat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.